Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang fikih salat. Masuk tema yang ke-40, yaitu tentang yang membatalkan salat. Salat itu bagian dari ibadah pokok. Butlanul ibadah, batalnya ibadah itu ialah khurujul ibadati an kauniha ibadatan, keluarnya atau lepasnya suatu ibadah dari keadaannya sebagai ibadah. Bisa babi fawati ba'dil faraid, disebabkan oleh gugurnya atau hilangnya sebagian dari kefarduannya. Nah, salat juga begitu. Kalau sudah batal, apa yang dilakukan itu tidak lagi berkedudukan sebagai ibadah. Hal-hal yang membatalkan salat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sengaja melalaikan rukun salat atau syarat sah salat. Ini paling utama ini. Rukun itu adalah sesuatu yang menjadi bagian pokok, yang kalau itu kurang maka sesuatu itu menjadi tidak ada. Misalnya wedang kopi susu, itu kan ada airnya, ada kopinya, ada susunya. Kalau airnya tidak ada, itu namanya bukan wedang, ya ada kopi, ada susu, tapi nggak ada airnya. Itu rukun namanya. Ada susunya, ada airnya, ada kopinya, yaitu wedang susu, bukan wedang susu kopi. Nah, itu rukun. Nah, itu kalau nggak ada, ya salatnya tidak dianggap ibadah. Ya. Rukun salat itu seperti tumaknina. Syarat salat itu seperti suci dari najis, suci dari hadas, dan menghadap kiblat. Itu antara lain dari syarat sah salat. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi pernah menyuruh seorang laki-laki yang salat tanpa tumaknina itu untuk mengulangi salatnya. Ini beberapa kali hadis ini muncul dalam kajian-kajian kita. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu masuk ke masjid
Fadakhala rajulun, lalu setelah itu ada seorang laki-laki juga masuk. Thumma fasalla, kemudian laki-laki itu salat. Thumma jaa fasallama, setelah salat dia datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salama, lalu kemudian Nabi menjawab salamnya. Tapi kemudian Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah dan salat karena sesungguhnya kamu belum salat. Jadi ini dia sudah salat, oleh Nabi disuruh mengulangi, berarti yang tadi itu belum tegas, belum salat. Itu tadi belum salat. Demikianlah orang ini diperintah oleh Nabi mengulangi sampai 3 kali. Hatta fa'ala dzalika thalatha marratin, sampai 3 kali. Faqala ar-rajulu, lalu setelah 3 kali itu orang ini kemudian berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ma uhsinu ghaira hada, aku tidak punya yang lebih baik dari ini, ya ini salatku yang sudah yang paling baik. Alimni, karena itu ajari aku, kata laki-laki ini. Maka Nabi kemudian bersabda, idza qumta ila shalah, kalau kamu mau salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ini takbiratul ihram, ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca oleh kamu Al-Quran yang ada pada diri kamu yang mudah, ya. Yang mudah, ya. Yang mudah itu maknanya bisa yang sudah hafal, yang sudah lancar, itu yang mudah, ya. Kemudian summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah kamu sampai kamu tenang dalam ruku'. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, lalu bangunlah kamu dari ruku' itu sampai kamu tegak berdiri. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu kamu sujud sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah dari sujud itu sampai kamu tenang dalam keadaan duduk. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukan seperti ini pada setiap rakaat salatmu. Jadi tumakninah itu penting. Nabi bilang tidak ada salat yang seperti nakrur rogob, burung gagak yang nyucuk itu, ya. Itu menggambarkan orang sholat yang tidak pakai tumakninah, ya. Padahal sholat ini kan ya tidak panjang waktunya, ya. Ya paling berapa? Anggaplah 5 menit, 6 menit, ya. Itu sudah tumakninah itu. Tapi ada orang yang segitu itu loh, udah kayak ndak kober,
untuk memberikan waktu buat sholatnya itu sekitar 6 menit. Qala Ibn Rushdin, Ibn Rushd berkata, ittafaqu, para ulama bersepakat, ala anna man shalla bi ghairi taharatin, bahwasanya orang yang salat atau musalli yang salat tanpa taharah, annahu yajibu alaihi al-i'adatu, bahwa dia wajib untuk mengulang salatnya. Amdan kana dzalika aw nisyanan, baik itu dia lakukan dengan sengaja maupun lupa. Jadi nggak bisa enggak apa-apa mau lali kok. Enggak. Kalau sudah selesai sholat baru ingat, ya bersuci dulu kemudian ulangi sholat. Kalau di tengah-tengah, ya hentikan sholatmu, wudu, kemudian lakukan lagi. Idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif, kalau kamu ngentut dalam sholat, ya hentikan sholatmu. Fasa ini ngentut yang tidak bunyi. Ya. Kalau bunyi itu boroto namanya. Kalau fasa ini sebenarnya fasa. Ya. Dia halus, ya. Yang ada baunya tidak terdengar bunyinya. Tapi yang pelaku itu tahu, karena Allah bikin syaraf itu sedemikian rupa sampai urusan begitu itu aja terasa, ya. Luar biasa syaraf ini. Andai kata ada semut aja lewat di seputar dubur itu kerasa, ya, kerasa. Apalagi kemudian ngentut. Itu berhenti, falyatawaddo, setelah itu kemudian dia salat, wal yu'idis shalah, kemudian dia ulangi salatnya. Jadi jangan berpikir wong titik ae kok kan sing ero, awakmu gak seru, ya berarti ada yang tahu. Yang kedua pangeran, ya. Wa kadzalika man shalla li ghairil qiblati amdan kana dzalika aw nisyanan. Begitu juga orang yang salat dengan menghadap ke lain kiblat, baik disengaja atau karena lupa. Apa mungkin lupa? Iya mungkin. Kadang kalau kita berkunjung ke tempat lain, dalam posisi arah itu perasaan kita tidak sama dengan di tempat lain, dengan di rumah kita, ya. Lalu ketika salat pertama diberitahu kesini kiblatnya, nanti salat berikutnya itu kita ambil kiblat ke arah barat seperti perasaan kita. Setelah selesai, oh iya keliru aku. Seperti saya nih, saya sampai sekarang, mulai dari tahun 76 sampai sekarang, ini Masjid Kebonsari ini kalau salat menghadap ke selatan. Mulai dari Rewin sampai Sidoarjo itu baru sembuh kalau sudah sampai Al-Falah, baru betul arah itu. Ya biasa, ya. Makanya orang kalau mau sholat itu kata para ulama harus berijtihad setiap akan sholat, di mana arah kiblat. Kalau ada orang tanya, kalau tidak ada orang perhatikan matahari. Berarti saya jam telu, berarti kono kulon. Kalau matahari gak ada, sudah tidak ada lagi alat,
tidak ada kompas, nggak ada apa, nggak ada yang mau ditanya. Ya sudah, menghadap sesuai dengan zon, dengan yang diduga, ya diduga kalau itu ke arah kiblat. Kalau begini, kalau sudah lewat tidak perlu mengulangi. Ya. Yang sudah berada dalam keadaan sadar untuk menghadap kiblat, tapi informasi tidak ada, lalu dia berijtihad sebisanya, lalu kemudian setelah ada matahari besoknya, loh, aku ini madep lor, ya tidak apa-apa, yang itu tidak apa-apa. Jadi intinya, siapapun yang kurang syarat sahnya sholat, wajibat alaihi i'adah, maka dia wajib mengulang. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata-kata bukan untuk kepentingan sholat dengan sengaja. Sholat kita ini itu pelaksananya itu bertahap, tidak sejak dari awal kemudian seperti yang sekarang ini. Ya. Ini berkenaan dengan yang berbicara itu. Dulunya boleh. Dulunya orang sholat itu bicara itu boleh. Ya mirip-mirip upacara lah. Ya. Upacara kan seisong ngomong. Itu dulu boleh. Ya. Ini sahabat Zaid bin Arqam itu menuturkan bahwa kami dulu, ya, inna kunna la natakallamu fis shalah ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sungguh kami berbicara dalam salat pada zaman Nabi. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Teman kami itu bicara dengan temannya yang lain, salah seorang dari kami bicara dengan temannya bihajatihi, berkenaan dengan hajatnya. Salat terus, hari ini aku tak mampir nenggone adikku ya. Salat. Itu dulu itu yang terjadi. Hatta nazalat, sampai turun ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jaga oleh kamu, pelihara olehmu, as-salawat, salat-salatmu, was salatil wusta, dan salat al-wusta. Salat wusta ini ada yang memaknai salat subuh, ada yang memaknai salat asar. Ya. Itu dijaga. Ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kamu karena Allah, qanitin dengan khusyuk. Nah, setelah turun ayat ini, fa umirna bisukut, kami diperintah untuk diam. Jadi begini, ini kalau tidak ada sejarahnya, ya, lalu ada hadis yang bicara, yang menyebut bahwa di dalam sholat omong-omongan tanpa tahu perkembangannya, nah itu nanti bisa orang menyimpulkan gak apa-apa kok, ini hadisnya. Ya. Jadi makanya pemahaman tentang
dalil-dalil agama itu tidak cukup dengan hanya berpegang pada satu dalil tanpa melihat yang lain. Jadi baru diperintah untuk diam setelah turun ini. Dulu juga sudah pernah kita singgung soal salat dengan melihat ke atas kayak orang doa itu. Ya. Dulu Nabi seperti itu. Ya. Setelah turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, Nabi kemudian nunduk. Ya. Jadi bertahap. Yang lalu kita singgung adzan itu juga tidak dari awal adzan itu munculnya setelah Nabi berada di Madinah tahun-tahun awal. Ya. Ketika di Mekah umat Islam belum begitu banyak, lalu tekanan dari orang-orang musyrik itu sedemikian kuat, itu panggilan adzan, wah itu belum ada. Setelah di Madinah sahabat mulai banyak, mereka nunggu tanpa ada tanda-tanda, ya. Sehingga bisa jadi ada yang nunggunya kesuwen. Tapi kemudian setelah itu lalu Nabi punya perhatian, ya apa caranya, lalu muncul ide usul agar pakai trompet, agar pakai lonceng dan seterusnya, itu pakai api, ya. Lalu ketemu melalui mimpi sahabat adzan seperti yang sekarang. Jadi ada tahap-tahap perkembangan. Abdullah bin Mas'ud juga bercerita, kunna nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bis salati. Sedangkan beliau sedang salat. Kami mengucapkan salam. Fayaruddu alaina. Nah, tapi Nabi menjawab. Ada salam sedang sholat, kemudian ada sahabat datang ucapkan salam, beliau menjawab salamnya itu. Falamma raja'na min indin Najasyi, ketika kami kembali dari negerinya Najasyi. Najasyi ini raja di Habasyah. Aslinya agamanya Kristen, mayoritas penduduknya Kristen. Ketika Nabi masih di Mekah, tekanan begitu kuat, sahabat ada yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengungsi, ya hijrah, ya hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu kalau dari Mekah itu, kalau jalannya sekarang ke arah Jeddah, kemudian ke selatan sedikit, zaman itu di situ ada pelabuhan, lalu nyebrang Laut Merah. Ya bisa dibayangkan zaman itu nyebrang Laut Merah, ya belum ada mesin itu, belum ada. Yang ada adalah pakai tenaga angin, ya. Tenaga angin. Mesin kan baru dikenal tahun 1000 sekian, itu abad ke-7, itu tahun 600 sekian, gitu. Ini kelompoknya kecil. Setelah beberapa bulan ada di situ, ada berita kalau di Mekah itu tekanan sudah mulai reda, maka ini kembali. Tapi setelah balik, ternyata masih
Akhirnya kelompok kecil ini kan beritahu bahwa Raja Najasyi itu baik. Ya. Dia agamanya Nasrani dan banyak ilmunya, dia baik memperlakukan orang Islam. Lalu karena sudah dapat berita kalau di sana itu baik, berikutnya hijrah lagi dalam jumlah yang lebih besar. Termasuk ini Abdullah bin Mas'ud. Ini lama ada di ada di Habasyah sampai 10 tahun. Sudah ada yang meninggal di situ, sudah ada yang punya anak di situ. Pokoknya lama 10 tahun. Dan hasilnya di Habasyah banyak penganut agama Islam yang baru, termasuk Raja Najasyi ini kemudian masuk Islam. Jadi kelihatannya ini hanya orang terusir, tapi kehadiran orang baru itu bisa menjadi jalan bagi tersiarnya agama. Apakah orang berdagang, apakah orang apa, itu kadang bisa menjadi jalan untuk meluasnya ajaran agama. Raja Najasyi masuk Islam. Rombongan ini baru kembali ke Madinah abad ke-7. Nabi di Madinah sudah 7 tahun. Ini baru balik ke Madinah. Ya, baru balik ke Madinah. Nah, dulu ya, ketika belum berangkat, kondisinya seperti itu. Kalau ucapkan salam, Nabi jawab. Nah, setelah pulang, kami mengucapkan salam, kata Abdullah bin Mas'ud. Falam yarudda alaina, Nabi tidak jawab. Ya. Dulu jawab, sekarang tidak jawab. Ya. Setelah selesai sholat, Nabi kemudian bersabda, inna fis salati la syughlan. Sungguh dalam salat itu ada kesibukan hati ini untuk fokus pada apa yang dinyatakan kepada Allah supaya nyambung. Maka tidak jawab. Yang lalu sudah kita bahas, kalau ada begitu boleh tidak menjawab dengan isyarah? Nah, itu boleh. Assalamualaikum. Jadi ada orang Assalamualaikum. Ada isyarat. Ya, ada isyarat. Itu yang itu boleh. Ya, itu boleh. Atau Bu, budal ya. Nanti menengai budek ya, Bu. kasih isyarat biar tidak tambah nemen ya. Kasih isyarat ya. Kalau ibunya kerungu ya. Iya, namanya anak. Jangan dikira anak itu besar semua. Kan ada anak yang masih kecil. Nah, Baik. Ulama mazhab Maliki tadi kan di awal disebut selain untuk kepentingan sholat. Ya. Ulama mazhab Maliki membolehkan bicara sedikit untuk kepentingan sholat. Apabila apa yang dimaksud yang dikehendaki itu tidak tersampaikan atau tidak bisa dipahami dengan kalimat tasbih. Ini ada contoh dari Imam Al-Auza'i. Ini omongan, ini salat asar. Hadhihi salatul asr. Kenapa? Salat asar imamnya bunyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillahi rabbil, subhanallah, itu enggak anu. Asar. Itu boleh. Ya, boleh. Ini menurut apa Imam Malik boleh. Ngomongnya itu untuk kemaslahatan sholat. Kalau dasar imam budek, itu sece ya. Itu sudah memunculkan emosi itu. Ya. Itu boleh. Jadi yang dasar kan, kalau ada sesuatu, kalau ibu-ibu ya begini, kalau bapak-bapak subhanallah. Tapi ini pancetai ya. Dia ya. Itu boleh ya. Yang ketiga, makan dan atau minum dengan sengaja. Kata Ibnu Munzir, ajma'a ahlul ilmi, para ahli ilmu itu sepakat, ala anna man akala aw syariba fi salatil fardi amidan alaihi al-i'adah. Para ahli ilmu bersepakat bahwa musolli yang sholat, yang makan atau yang minum pada sholat fardu ya, amidan dengan sengaja, anna alaihi al-i'adah, bahwa musolli itu wajib mengulang sholatnya. Wa kada fi sholati tatawwu, demikian juga dalam sholat sunnah. Menurut jumhur ulama, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu kalau minum dengan sengaja batal. Kenapa? Karena kata jumhur ulama, li'anna ma abtalal fardhu yubtilut tatawwu'a, karena semua yang dapat membatalkan sholat fardu, ya dia juga membatalkan sholat sunnah menurut jumhur ulama. Tapi ada ulama dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat ya, yaitu Imam Tawus dan Imam Ishaq, annahu la ba'sa bisyurbi, minum tidak apa-apa, li'annahu amalun yasir, karena minum itu pekerjaan yang ringan, ya lihat minumnya ya. Kalau minumnya di glok setengah liter entek, wah itu tidak ringan itu ya. Ada riwayat sahabat Sa'id bin Jubair wa Ibnu Zubair, jadi ada Sa'id bin Jubair, ada Abdullah bin Zubair, diriwayatkan bahwa annahuma syariba fit tatawwu, mereka ini di dalam salat sunnah minum. Misalnya ngimami taraweh, itu kan rakaatnya banyak, terus ayat akhir ada di sini, diambil, taruh lagi, lanjutkan. Itu bagi Imam Tawus nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau itu lupa atau tidak tahu kalau itu tidak boleh, maka itu tidak membatalkan salat. La tabtulus salatu bil akli awis syurbi, salat itu tidak batal dengan makan dan minum nasian, karena lupa.
au jahilan, atau karena tidak tahu mengenai hukumnya. Ya. Wa kadari, demikian juga tidak batal lau kana bainal asnani dunal hamsati fabtala'ahu. Ya. Begitu juga tidak batal kalau ada sisa makanan yang kecil di sela-sela gigi. Ya. Lalu ketika baca, itu ucul ke lidah, lalu ditelan. Ya. Mau dibiarkan diganggu, mau diludahkan kemana, akhirnya ditelan aja. Itu kata Imam Syafi'i, nggak apa-apa yang kecil-kecil itu. Ya. Tapi kalau kurma, wah itu bukan kecil itu. Ya. Ini dunal hamsah itu ya apa namanya, onde-onde itu, sak wijen-wijen itu loh. Ya, cilik, ya, cilik. Makanya dalam wudhu itu kan disunahkan kumur-kumur, ya, supaya tidak ada sisa. Bahkan siwak, Nabi itu andaikan tidak akan memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, pasti aku suruh umatku untuk gosok gigi setiap akan sholat. Tapi itu memberatkan. Maknanya gosok gigi itu dari sudut kesehatan baik, dari sudut agama juga baik. Jadi jangan gosok gigi seminggu sekali. Nanti lo kan Jumatan seminggu sekali, Ustaz. Iya Jumatan, tapi gosok gigi jangan samakan dengan Jumatan. Terus bilang itu sapi tidak pernah gosok gigi, ya giginya sehat. Ya sapi tidak sampai makan rumput mungkin giginya juga sehat. Ya. Okay. Itu 3. Keempat, banyak bergerak dengan sengaja tanpa hajat. Kalau yang dengan hajat itu sudah pernah kita bahas. Antara yang dengan hajat itu, misalnya ada orang yang melewat, itu kan gini, sini lagi, balik orangnya, gini lagi, ya, gini lagi. Ya. Itu ada hajat, ya, ada hajat. Atau bergeser ke kiri, maju ke depan karena mau merapatkan barisan, itu ada hajat, ya, ada hajat. Ya. Tapi kok melaku-melaku, ya. Sholat terus melaku-melaku, sopo sing baris pertama ini melaku-melaku dia, itu tidak boleh. Ya. Terus banyak itu ukurannya seberapa? Ini para ulama tidak ada, mereka sepakat kalau bergerak banyak itu membatalkan sholat. Tapi seberapa banyak itu, ini ukurannya beragam. Ada yang berpendapat al-kathiru huwa ma yakunu bihaitsu law ra'ahu insanun tayaqqana annahu laisa fi shalah. Ya. Banyak itu yang itu kalau sekiranya ada orang melihat apa yang dilakukan itu, maka orang yang melihat ini meyakini dia tidak sedang sholat. Sholat kok pegang sapu. Orang yang melihat itu kalau sampai menyimpulkan gak sholat, nah itu berarti dia gerakannya banyak, ya, gerakannya banyak. Ambil pulpen, mari ngono ganti kopiah, sholat, ya, ganti kopiah. Habis itu kacamatanya ditaruh, habis itu ininya dilempit, loh. Nah, ya begitu itu kan mau ada orang ikut sholat apa? Ini ada yang ngasih ukuran seperti itu. Nah,
Imam Nawawi waqtara Nawawi anna ruju'a fihi ila al-'adah. Imam Nawawi memilih untuk mengembalikan makna banyak ini kepada kebiasaan yang sudah lazim. Karena memang tidak ada teks yang menyebut berapa kali, ya. Itu tidak ada teksnya itu, sehingga pendapat para ulama bermacam-macam, ya. Ittafaqal ashabu, ini disebut sahabat, istilah ini sahabat Imam Syafi'i, artinya ulama-ulama Syafi'iyah, al-ashab itu. Ala annal katsira innama yubtilu idza tawala. Yang namanya banyak itu membatalkan sholat kalau dia berturut-turut sambung menyambung, ya. Tapi kalau tidak sambung menyambung, melangkah sampai 50 langkah tapi tidak sambung menyambung, itu tidak membatalkan sholat. Dia maju ke depan 2 langkah, nanti dulu, nanti maju lagi, berhenti lagi, itu tidak apa-apa. Loh, kok maju? Ya buri ini kono banjir, tambah gede, hanya dia geser lagi, ya. Itu tidak apa-apa. Yang batalkan sholat kalau berturut-turut sambung menyambung. Kemudian fa'ammal harakatul khafifatu, adapun gerakan ringan, kata harikil asabi fi hikatin, seperti menggerakkan jari untuk menggaruk. Ada yang gatal ditahan-tahan, tak ganggu, garuk. Nah, digaruk. Itu walau la tubtilu bihi wa in kathurat mutawaliyatan. Itu tidak membatalkan sholat walaupun banyak, dan walaupun bersambung menyambung. Kalau yang gerak ini cuma jari, ya, itu berkali-kali banyak, itu tidak membatalkan sholat. Lakin yukrohu, itu hanya makruh aja. Tapi kalau sak tangannya buat gini, ya, itu batalnya sholat. Ya bisa set, udah taruh. Nanti kok sih ditahan, ya nemen nih, ya digitukan lagi, harus balik, ya. Itu tidak batalkan sholat, ya. Orang Indonesia itu kalau dilihat kumpul dengan orang banyak, yang paling tertib orang Indonesia sholatnya itu, ya. Itu terkenal, ya. Yang terakhir, ad-dhahiku fis shalah, tertawa dalam sholat. Wa huwa mahmulun ala man bana minhu harfani. Tertawa yang dimaksud ini adalah tertawa yang menyebabkan keluar bunyi minimal 2 huruf, ya. Minimal 2 huruf, ya. Ketawanya itu sampai keluar bunyi. Tapi kalau tawadaan itu nggak apa-apa, asalkan tidak banyak, ya, tidak banyak. Kan kadang-kadang dalam sholat itu tiba-tiba orang melihat sesuatu
ya, dia sudah mencegahnya untuk tidak melihat lagi, tapi di sini masih ada dan lalu nggak bisa nahan. Entah orang apa namanya itu jalan sambil lihat dari ke atas, tiba-tiba kepleset jatuh, lah jatuhnya jatuh lucu, ya. Lalu yang sholat ini kepingin guyu, sudah ditahan gak iso. Nah itu kalau tertawanya tidak banyak, itu tidak batal sholat. Tapi kalau banyak, apalagi sampai keluar, itu batal sholat. La ba'sa bit tabassum, kalau hanya sekedar tersenyum itu tidak apa-apa. Begitu juga tertawa sedikit akibat geli yang tidak tertahankan, itu tidak apa-apa. Wa in ghalabahu ad-dhahika wa lam yuqawi ala daf'ihi fala tubtilus shalah bihi in kana yasiran. Kalau sedikit tidak apa-apa. Wa tubtilu bihi in kana katsiran, tertawa itu jadi batal salatnya in kana katsiran, kalau tertawanya banyak. Banyak. Ini hal-hal yang menyebabkan salat batal. Lu kalau niatnya menghentikan, niatkan itu kan rukun. Ya. Kalau di tengah-tengah kemudian niatnya itu tidak lanjut, ya batal sholatnya. Niat itu rukun sholat. Jadi kalau rukunnya ada yang tidak ada, maka sholatnya batal, ibadahnya batal. Niat itu bukan hanya di awal, niat itu harus terus mengiringi sampai akhir. Ya. Posisinya niat di awal, terus kemudian tidak bisa lanjut kalau dia niatnya tidak terus. Ya. Maka niat sampai salam itu niat muqtarinan bi fi'lihi, barengi pekerjaannya, itu niat, bukan hanya mengawali pekerjaannya. Banyak orang yang kemudian tidak lanjut karena niatnya tidak terus. Sudah berangkat, sudah nyampe bandara, kemudian balik, lah pemulih. Cari di Jakarta ada demo, yes aku gak budal. Itu maknanya niatnya tidak terus, ya, sudah bergerak sedikit, habis itu berhenti. Jadi ini hal-hal yang berkenaan dengan yang membatalkan salat. Silakan kalau ada yang ingin dikemukakan. Ada satu, Bapak dulu. Ya pendapat-pendapat itu karena tidak ada nasnya, hanya kembali kepada ijtihad. Ya. Yang tiga itu kan yang dipikir itu di dalam struktur bahasa Arab itu kalau satu itu mufrad tunggal, kalau dua itu tathniyah, kalau tiga itu jama'. Kalau jama' ini maknanya banyak, maka dia batasi dengan tiga. Jadi itu pendapat. Ya bagus, itu yang membuat orang Indonesia itu tertib sholatnya. Ya, tertib sholatnya. Tapi kalau pakai yang pertama tadi itu, sampai orang itu
orang yang melihat sampai mengira dia itu tidak sholat. Oh kalau begini terus, oh sampai puas ini. Kan orang masih tetap melihat kalau dia sedang sholat. Ya, itu yang pendapat pertama. Kapan disebut banyak? Kalau orang yang melihat gerakan orang itu mengira dia tidak sedang sholat. Wah ini gerakannya sedemikian rupa. Tapi itu tadi, itu dari madhab Syafi'i yang menyatakan kalau ini yang bergerak, ya, yang ini ya, jari, walaupun berulang-ulang dan berturut-turut itu tidak batalkan sholat. Karena itu namanya harokatun yasiratun, itu gerakan yang ringan, ya, gerakan yang ringan. Ini kan ringan ini, ya, diulang-ulang, ya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada pendapat yang tiga itu, ya monggo, karena ini urusan ijtihadiyah. Lebih baik kalau orang nanti itu nggak tertahan lagi, diginikan lagi. Ya itu tiga kali itu yang membuat orang Indonesia itu kalau sholat tertib. Oh kalau mau memperhatikan orang sholat di Masjidil Haram, wah itu apalagi yang si nom itu, wes bentar-bentar betulkan pakaiannya itu. Habis itu ini terus gerak gak mari-mari. Ya. Di zaman Nabi pernah ada orang seperti itu. Ya. Nabi kemudian bilang, kata Nabi, kalau anggota tubuhnya khusyuk, itu pertanda hatinya khusyuk. Atau sebaliknya, kalau hatinya khusyuk, itu akan tercermin pada anggota tubuhnya, kata Nabi. Jadi lau khosya'at qalbuhu la khosya'at jawarihuhu. Orang ini sekiranya hatinya khusyuk, maka ininya juga ikut khusyuk. Ya. Monggo Ibu tadi orang sholat terus memutuskan niat di tengah sholat. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya begini, Bu sholat mulai, oh tiba-tiba Ibu ingat tercium bau, kayaknya ini gas ini anu ini. Nah ada sesuatu yang mengkhawatirkan, lalu Ibu hentikan, tangani dulu. Nah, setelah itu, nah, itu berniat memutus sholat di tengah. Ya. Yang lalu sudah kita contohkan, ada orang memutus jamaah di tengah. Ya. Karena imamnya suwi, akhirnya dia niat untuk memisahkan diri. Nah, itu jamaahnya sudah tidak ikut, dia sudah sholat sendirian. Jadi itu contohnya. Kalau minum dalam sholat, ya kayak tadi itu, sedang tahiyat akhir, lalu dia ambil minuman. Itu yang kata riwayat tadi itu, ada sahabat Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Zubair itu minum dalam sholat sunnah. Ya. Hingga ada pendapat dari Imam Tawus yang menyatakan bahwa kalau untuk sholat sunnah minum itu tidak membatalkan, tapi kalau wajib para ulama sepakat membatalkan. Jadi sholatnya belum selesai minum. Ya. Kalau antara sholat, nah itu sudah selesai. Mau minum, mau sholawat, mau ngasih pengumuman, itu boleh. Ya, kalau sudah selesai. Oke, baik. Yang pertama tadi pertanyaan tentang bersin. Yang kedua tentang kalau ada tamu. Ya. Yang pertama tentang bersin sudah pernah kita bahas itu. Jadi bersin itu
yang bersangkutan itu boleh mengucapkan hamdalah. Kemudian menutup mulut, iya itu untuk angop suruh tutup, apalagi bersin. Angop itu cenderung lebih halus kan mengeluarkan ininya. Kalau bersin itu bisa katut itu nah itu ditutup, itu. Kemudian yang kedua ada tamu. Nabi pernah Aisyah minta dibukakan pintu, beliau sholat di dalam rumah, pintu dikunci dari dalam, Aisyah mau masuk, minta dibukakan pintu, tidak tahu kalau Nabi sedang sholat. Nabi kemudian jalan ke pintu, buka, kemudian kembali ke tempatnya, ke tempat sholat dengan mundur. Boleh bu. Kalau dengan dahem boleh juga. Astaghfirullah Rabbal baraya